Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus.
Haleluya. Selamat siang dan selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan dimanapun jemaat berada. Baik yang sudah bergabung dan saat ini mungkin yang masih dalam di rumah menantikan berkat-berkat Tuhan yang akan mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Mari hari Minggu ini kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada, dimanapun jemaat Tuhan berada, saya percaya saudara akan diberkati, akan dilawat oleh Tuhan. Karena Allah ada di mana-mana akan menjamah saudara dan saya. Mari kita satukan hati kita, kita akan berdoa, kita mulai ibadah kita. Haleluya. Bapa di surga, kami tundukkan kepala, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini, pada hari ini Tuhan, di minggu ini tanggal 21 Tuhan, di bulan Februari tahun 2021 ini kami ada. Sebagaimana kami ada saat ini semua kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami akan menikmati berkat Tuhan bersama-sama di ibadah ini Tuhan. Kami akan percaya, kami akan dilawat oleh Tuhan. Kami akan merasakan kebaikan Tuhan dan kesembuhan akan terjadi dalam kehidupan kami lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dalam ibadah ini walaupun masih secara online. Kami tahu dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami siap untuk melayani Engkau, kami siap akan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dimanapun ada, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. 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 Kita percaya roh Allah akan bekerja terus dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita akan terus melayani Tuhan dimanapun saudara berada. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituang. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Biarlah roh kita terus menyala-nyala untuk melayani akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan ada kata lelah untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih kita, Dia memanggil saudara dan saya untuk melayani Tuhan di ladangnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat lagi pujian ini bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah untuk bekerja adanya Tuhan. Kita mau tetap bersuka cita. Firman Tuhan katakan tuaian memang banyak, pekerjaannya sedikit. Itu mari kita bersuka cita terus melayani Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya terus Tuhan, Engkau akan memberikan kami semangat terus untuk melayani Engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan dilawat oleh Tuhan. Kami akan dijamah oleh Tuhan. Dan kami percaya setiap jemaat Tuhan mungkin yang saat ini bergumul dengan penyakit. Di saat mereka menaikkan pujian ini bersama-sama, mereka akan merasakan kesembuhan. Karena kami tahu dan kami percaya Yesus menjamah kami semua. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Saudara, saya akan membacakan Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Imani saudara janji firman Tuhan ini, saudara menaikkan pujian ini, saudara akan dijamah oleh Tuhan, saudara akan dilawat oleh Tuhan, saudara akan merasakan kesembuhan, saudara akan merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Amin. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah
dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari jamaat Tuhan, naikkan pujian ini lebih sungguh di hadapan Tuhan. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi katakan, dia jamah, dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh diizinkan Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Bila setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Engkau jamah setiap hati Tuhan ketika kami boleh menyembah Engkau, boleh meninggikan nama Yesus Tuhan. Kami boleh dipulihkan roh kami, hati kami, kehidupan kami saat ini Tuhan. Bahkan seluruh keberadaan kami Tuhan, kami tahu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan kerajaan-Mu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan boleh bekerja, boleh diaktifasikan kembali Tuhan. Setiap kami Tuhan, kami boleh disegarkan oleh kasih dari surga. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memberikan persembahan kali ini Tuhan, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apa yang kami miliki Tuhan, semuanya berasal daripada Engkau. Semuanya adalah berkat daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan persembahan ini Tuhan dengan hati yang penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara sekalian, saudara sungguh bersuka cita boleh bertemu kembali walaupun kita masih secara online. Saya percaya ada sukacita di tempat ini, ada sukacita di tempat saudara, kapanpun saudara menyimak ibadah ini. Haleluya, kita akan memberikan persembahan, biarlah kita boleh memberikan dengan sukacita ya. Nah, kita membawa persembahan ke rumah Tuhan. Kita membawa sebagian daripada yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ada beberapa cara untuk kita memberi saat ini secara online. Saudara bisa memberikan secara online dengan transfer bank ya. Ada tertera nanti di slide bagaimana saudara bisa transfer ke account daripada ICA. Ataupun saudara bisa masuk dalam website ICA, ada online giving, saudara bisa klik di sana. Dan juga saudara bisa memberikan langsung kepada kami, saya dan Pastor Jeremiah, ketika saudara ke daerah North Point pada jam kerja ataupun hari Minggu kami ada di sini ya. Saudara bisa menyampaikan langsung kepada kami. Atau ada cara yang lain lagi saudara, kalau saudara punya aplikasi Alipay, saudara bisa transfer melalui aplikasi Alipay. Ya, demikian cara-cara untuk kita memberi. Saudara sekalian, online tidak online, ketika kita diberikan hati untuk memberi,
dengan ucapan syukur saudara akan memberi. Amin, haleluya. Kalaupun saudara tidak sempat ke daerah North Point ya, karena mungkin tidak libur, tidak kasih libur, saudara bisa mengumpulkan persembahan, perpuluhan saudara, persembahan kasih saudara, dan satu saat ketika saudara sudah libur, saudara bisa ke daerah North Point, bisa memberikan kepada kami. Haleluya. Saudara sekalian, saya ingin memberikan beberapa pengumuman. Ya, untuk sementara kita melihat sesuatu terjadi di Hong Kong ya. Kita percaya tidak lama lagi kita akan ibadah secara fisik, kita akan bertemu di dalam gereja, di dalam gedung gereja. Tetapi saudara, untuk sementara waktu kita masih tetap online. Ibadah ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong ini masih online jam 1 siang setiap minggu melalui aplikasi media sosial yang ada. Ya, jam 1 siang, jangan lupa saudara sekalian ya. Dan juga kami masih ada ibadah tengah minggu. Ya, ketika saudara mungkin tengah minggu perlu penyegaran rohani, kami akan ada ibadah tengah minggu setiap jam 1 siang pada hari Rabu. Ya, hari Rabu jam 1 siang melalui sosial media ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Nah, dan kita juga ada renungan-renungan namanya Kingdom Devotion. Setiap hari Senin dan setiap hari Jumat. Ya, demikian juga pada hari Minggu kalau saudara ingin berdoa bersama-sama, kita ada online prayer setiap hari Minggu jam 9.30 pagi setiap hari Minggu. Haleluya. Saudara sekalian, ketika kita mau bersemangat bagi Tuhan, selalu ada channel, ada jalur-jalur yang bisa kita buka untuk kita bertemu bersama-sama untuk menghampiri tata Tuhan, untuk disegarkan kembali melalui firman Tuhan. Saudara sekalian, ada beberapa doa yang ingin kita doakan. Ya, ada kita akan mendoakan beberapa jemaat yang mengirimkan pokok-pokok doa bagi kita semuanya. Pertama, kita ingin mendoakan satu permintaan jemaat untuk mendoakan keluarganya di Indonesia, di mana keluarganya masuk saat ini dalam zona hitam di Indonesia. Ya, kita akan doakan bagi mereka, dan juga akan ada doa untuk suami daripada satu jemaat Tuhan yang sakit yang ada di Indonesia. Kita doakan supaya Tuhan akan menyembuhkan mereka. Mari kita berdoa bersama. Kalau ada saudara yang perlu keperluan mukjizat Tuhan hari ini, ya, kesembuhan secara jasmani, sembuhan secara rohani, secara mental, saudara, Tuhan, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan sembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, Yesus Engkau sama dulu dan sekarang dan selama-lamanya sampai pada kekekalan. Hari ini Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, umat-Mu Tuhan, memerlukan Engkau Tuhan. Kami datang kepada Yesus dengan iman bahwa Yesus Allah yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya, bahwa Yesus adalah baik adanya. Tuhan, kami mendoakan keluarga jemaat Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan, di mana dikatakan daerahnya sudah masuk dalam zona hitam Tuhan, juga bagi keluarga-keluarga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, ketika selingkungan mereka sudah masuk zona hitam Tuhan, kami percaya Tuhan, kami perkatakan Tuhan dengan iman Tuhan, perlindungan Allah yang maha tinggi turun atas keluarga mereka Tuhan. Bahkan kami percaya malaikat-malaikat Tuhan diutus dari surga untuk memagari kehidupan mereka, memagari rumah mereka, memagari lingkungan mereka Tuhan, akan terjadi pemulihan, kesembuhan, dan kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan akan terjadi di sana Tuhan. Lindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan, keluarga mereka di Indonesia Tuhan, keluar masuk mereka, kegiatan mereka Tuhan, aktivitas mereka Tuhan, bahkan rumah mereka Engkau jagai Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi suami daripada jemaat Tuhan yang sakit Tuhan. Kami tidak henti-hentinya Tuhan berdoa bagi kesembuhan yang daripada Engkau, apapun sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan, bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka, sudah menyembuhkan yang sakit, sudah menggantikan sakit penyakit mereka, dan Engkau berikan kekuatan kesehatan yang baru bagi dia, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi Hong Kong juga Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau semakin hari Tuhan memberkati Hong Kong, memberkati setiap unsur-unsur pemerintah Tuhan, kegiatan mereka, planning mereka Tuhan, biar hikmat bijaksana turun atas kehidupan mereka ketika boleh menangani kasus-kasus COVID yang ada di Hong Kong Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semakin hari kami melihat semakin baik penanganan yang ada pandemi ini di Hong Kong Tuhan. Kami perkatakan, biar Tuhan terjadilah seturut kehendak-Mu Tuhan di surga seperti yang ada di Hong Kong dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara sekalian, senang sekali hari ini, hari Minggu 21 Februari, kita akan memulai seri yang baru. Ya,
namanya Born Ready. Ya, Born Ready, lahir untuk disiapkan. Untuk siap apa saudara? Menerima mujizat Tuhan, menerima kebaikan Tuhan. Ada 7 minggu kita akan melalui seri ini, Born Ready. Pada hari ini kita boleh bersuka Pastor Edmund, senior pastor daripada ICA, jemaat seluruhan, akan membagikan firman Tuhan dengan judul Kamu Dipanggil. Ya, kamu dipanggil. Ya, Pastor Edmund adalah senior pastor di ICA Hong Kong ini. Kita bersuka hari ini kita boleh menerima firman Tuhan seri yang pertama ini untuk kita semuanya. Kamu dipanggil. Mari kita simak bersama-sama. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan. Kami ada Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh memberkati kami semua pakai pikiran, lidah, bibir, dan roh Pastor Edmund Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua Tuhan. Melalui firman-Mu pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, jemaat Indonesia, ICA Tuhan berkati. Saya percaya khotbah series yang baru ini Tuhan ada firman yang luar biasa buat saudara ya, amin. Pada hari ini tema firman ini, kamu dipanggil. Saya percaya Tuhan sekarang memanggil anak-anaknya. Saudara dipanggil. Ya, seringkali setiap hari kita ini dipanggil, mungkin dipanggil oleh majikan, dipanggil teman-teman, dipanggil orang tua kita ya. Tetapi ada satu panggilan yang paling luar biasa, ya, yang paling spesial, istimewa ya, yang kita harus merespon. Itu adalah panggilan dari siapa ya saudara? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang memanggil setiap saudara, dipanggil oleh Dia. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari buku Markus pasal yang ke-10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ya saudara, kita ini semuanya Bartimeus. Nah, dalam cerita ini, dalam cerita firman Tuhan ini, kita semua adalah Bartimeus yang buta, yang tidak bisa melihat secara rohani, ya, yang duduk di pinggir jalan karena mengemis, ya. Kita ini dilahirkan secara rohani Bartimeus yang sedang duduk di pinggir jalan menunggu Yesus datang. Ya, jadi Yesus datang dan Yesus berjalan ke sana, lalu Bartimeus berseru kepada Yesus. Pada hari ini kita harus panggil kepada Tuhan, ya, karena Yesus bisa menolong kita. Saudara, dalam pandemik ini ada banyak kebutuhan ya, buat saudara di tempat kerja, keluarga kita di Indonesia, di mana-mana sahaja berada. Ya, tetapi ada jalan keluar, ada jawabannya. Jawabannya adalah Yesus Kristus. Kita harus berseru kepada Yesus. Seringkali bila kita ada kebutuhan, kita berseru kepada siapa ya? Teman-teman, orang tua kita, majikan kita ya. Karena kita pikirnya manusia itu bisa menolong kita.
Ya, tetapi dalam kisah ini kita akan melihat Bartimeus itu dia tidak bisa melihat, dia buta. Manusia tidak bisa menolongnya. Kadang-kala di kehidupan kita ya, manusia boleh bisa menolong tetapi tidak rela menolong sama kita. Pernah ya ketemu ya? Manusia bisa menolong tetapi tidak rela menolong. Tetapi Yesus itu bukan sahaja bisa menolong tetapi juga rela menolong kita karena dia mengasihi kita ya saudara. Amin. Jadi saudara pada hari ini kebutuhan apa sekalipun ya, biar kita bersuruh kepada Tuhan Yesus. Pernah bersuruh kepada Yesus? Sudah kita bersuruh kepada Yesus? Mungkin pernah ya, mungkin belum ya. Jadi kita semua bisa bersuruh kepada Yesus karena Yesus ini mendengar panggilan seruan kita ya. Nah, ayat yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia bersuruh, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, saudara, bila kita bersuruh kepada Yesus, kadangkala orang sekitar kita ini menegur kita ya. Mereka bilang ini bikin pusing. Ini, ini seruan ini bikin sakit telinga ya. Nah, tetapi biarpun segala apa yang manusia itu katakan, kita tidak harus berhenti menyuruh kepada Tuhan. Ya, kita harus terus menyuruh, semakin keras, semakin baik ya. Jadi Bartimeus ini bersuruh kepada Yesus langsung. Dia katakan, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil. Dia berkata kepada murid-muridnya, mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Saya heran ya. Nah, pikirnya, Bartimeus bersuruh kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memanggil secara terus buat Bartimeus. Langsung Yesus memanggil murid-muridnya kepada Bartimeus. Yesus memanggil muridnya kepada Bartimeus dan mengatakan kepada Bartimeus, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Heran sekali. Ya, Bartimeus menyuruh kepada Yesus, tetapi Yesus tidak menjawab langsung buat Bartimeus, tetapi memanggil murid-muridnya. Nah, saudara, seringkali bila kita bersuruh kepada Yesus membantu kita dalam kebutuhan kita, Yesus menjawab seruan kita. Tetapi kadangkala seringkali Tuhan menjawab seruan kita dengan menggunakan orang-orang Kristen, saudara kita di gereja, untuk membantu kita ya. Yesus memanggil mereka, Yesus mengantar mereka kepada Bartimeus. Panggillah dia. Saudara, kadangkala Tuhan Yesus menjawab doa kita, tetapi kita tidak tahu ya. Kita pikirnya Tuhan akan langsung ya menyuruh kita, tetapi Yesus seringkali menyuruh gerejanya, saudara-saudara kita di gereja ya, untuk membantu kita ya. Mari kita lihat ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Nah, saya pikir Bartimeus kenapa menanggalkan jubahnya? Ini herannya, ini Bartimeus ya orang buta. Yang sepatutnya Yesus yang datang kepada Bartimeus karena Yesus tidak buta ya. Nah, tetapi orang buta ini menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Seringkali bila kita berdoa, kita bersuruh kepada Yesus, Yesus mengundang kita supaya kita datang kepada Dia. Kita harus menanggalkan jubah kita. Segala sesuatu yang dunia yang kita memakai itu kita harus menanggalkannya, ditinggalkan supaya kita bisa datang kepada Yesus, mendekati Yesus. Dan bila Bartimeus mendekati Yesus, ayat 51, dengar ya saudara,
Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Biar saya bacakan sekali lagi ya, ayat 51. Yesus berkata kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saya heran ini ya. Kenapa Yesus menanyakan orang buta ini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Orang itu buta. Apakah Yesus tidak tahu ya? Mungkin Yesus buta ya. Enggak, Yesus enggak buta. Tetapi kenapa Yesus tanyakan? Kalau orangnya buta, pasti yang dia kehendaki supaya bisa melihat ya. Tetapi Yesus menanyakan kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, dalam seluruh kehidupan saya ini, belum pernah ada satu orang pun menanyakan kepada saya, Pastor Ed, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tidak ada. Ini orang buta Bartimeus mengemis, seringkali dia yang datang kepada manusia yang mengemis ini mengatakan, tolonglah aku, saya menghendaki ini atau menghendaki itu ya. Tetapi kali ini yang Tuhan Yesus menanyakan, apa yang kau menghendaki? Saudara, bila kita berseru kepada Yesus, bukan kepada manusia. Bila kita berseru kepada Yesus, Yesus menjawab kita ya. Seringkali Tuhan Yesus menjawab kita itu dengan memanggil anak-anaknya, murid-muridnya, saudara kita di gereja, ya di kelompok kecil ya, kelompok Kingdom Group ya, mendekati kita dan mengundang kita kepada Yesus. Bila kita menanggalkan jubah kita ya, menanggalkan segala sesuatu yang dunia ini yang kita pakai, kita menanggalkannya dan mendekati Yesus, kita akan mendengar pertanyaan dari Yesus. Yesus akan bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, pada hari ini Yesus menanyakan saudara, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini pertanyaan ini sangat spesial ya saudara. Kenapa? Bukan karena Yesus itu buta, dia enggak bisa melihat kebutuhan kita. Bukan karena Yesus tidak tahu kebutuhan kita. Tuhan Yesus tahu. Tetapi karena Yesus mengasihi kita, dia menanyakan apa yang kau perlui, apakah yang kamu mau daripada aku. Ini pertanyaan buat saudara pada hari ini. Tuhan Yesus memanggil kita dan dia bertanya, apakah kehendak saudara pada masa ini? Jawab orang buta itu ayat 51, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, Bartimeus ini menjawab pertanyaan dari Yesus. Apakah yang kamu perlu, apa yang kamu kehendaki daripada aku, supaya aku bisa perbuat? Yesus bisa perbuat. Yesus itu maha berkuasa. Tetapi kuasa Tuhan itu hanya bisa diterima ya oleh kita bila kita ada iman. Kalau Yesus berkata kepada Bartimeus, sembuhilah matamu supaya kamu bisa melihat. Tetapi kalau Bartimeus itu tidak beriman, tidak percaya, langsung dia tidak bisa menerima ya. Percaya saudara? Itu harus ada iman. Langsung kalau kita ada iman, kita tanya. Ya, kita mengatakan itu kepada Tuhan, langsung kita bisa menerima. Pada hari ini saudara, apakah saudara ada iman? Tuhan memanggil saudara, datanglah kepadaku. Tuhan memanggil dan bertanya kepada saudara, apa yang kau kehendaki supaya aku bisa perbuat bagimu saudara? Anak-anakku, saudara harus punya iman. Bertanya kepada Yesus, harus punya iman, mengatakan itu buat Yesus.
Mungkin ada saudara yang memerlukan mujizat dari Tuhan Yesus buat rumah tangga kita, kesehatan kita, keuangan kita. Tetapi Tuhan mau kita meminta dari Dia, mengatakan itu kepada Dia. Itu adalah iman kita yang mengatakan kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, saya buta, tetapi saya mau Tuhan menyembuhkan mata saya, Tuhan, supaya bisa saya melihat. Bartimeus katakan, itu kekeluhan, seruan yang punya iman karena dia percaya. Oh, Bartimeus itu meminta dari Tuhan dan Tuhan menyembuhkan dia. Saudara, pada hari ini mungkin saudara ini tidak buta, tetapi ada kebutuhan yang lain. Saudara, yang saya mengatakan pada hari ini, Tuhan mau kita meminta dari Dia. Kita mau berdoa pada hari ini, saudara, sebentar lagi. Tetapi saya mau menanyakan kepada saudara, apakah kebutuhan saudara? Karena Yesus menanyakan saudara pada masa ini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kebutuhan saudara apa ya? Saudara angkatkan tangan, ya, bagi tahu sama Tuhan, beritahu kepada Dia kebutuhan saudara itu apa. Jangan takut ya, jangan malu, beritahu kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sama manusia kita malu-malu ya. Kalau manusia tanya, sudah makan ya? Kita bilang, oh sudah, tapi masih lapar, belum makan. Kalau manusia tanyakan, oh ada problemnya, kita bilang, enggak ada problem, kita malu ya. Kita malu untuk mengatakan kebutuhan kita. Kita pura-pura kadang-kala. Tetapi ini Tuhan menanyakan, jangan pura-pura, jangan malu-malu ya. Jangan takut-takut. Seringkali kita takut. Kalau kita ada iman, kita tidak harus takut sama Tuhan. Ya, iman ini ada keberanian, kita tidak takut. Nah saudara, angkatkan tangan, apa kebutuhan saudara? Beritahukan kepada Tuhan Yesus, karena Dia menanyakan saudara, oh Tuhan Yesus, kebutuhan saya apa ya? Mungkin keluarga kebutuhan, ada sakit penyakit. Oh mungkin keuangan, finansial ya. Oh mungkin keluarga, ada perhubungan, problem ya Tuhan. Mungkin tempat kerja Tuhan. Apa sekalipun saudara, panggil, bersuruh kepada Yesus. Jangan malu-malu ya, jangan takut ya. Suruh kepada Yesus sekarang seperti Bartimeus. Karena Tuhan memanggil, datanglah kepadaku. Oh, datanglah kepadaku anak-anakku. Tanggalkanlah jubahmu. Haleluya. Segera berdirilah dan dekati kepada Yesus. Dekati kepada Yesus hari ini ya. Jangan takut kepada Dia, karena Tuhan itu bisa. Dia mengasihi kita, Dia ingin memberkati saudara. Haleluya. Haleluya. Ikut saya dalam doa ini ya saudara. Mari. Oh Tuhan Yesus. Katakan sama saya, Tuhan Yesus. Saya Bartimeus dalam cerita ini. Oh saya ada kebutuhan. Pada hari ini saya bersuruh kepadamu Tuhan. Saya bersuruh kepada Yesus. Saya tidak takut. Saya tidak mau pura-pura. Oh saya tidak malu. Saya bersuruh kepada Yesus. Terima kasih Yesus karena kamu ada hadir di tempat ini. Dan Tuhan Yesus, pada hari ini saya mengkehendaki, beritahukan sama Yesus kehendak Tuhan, kehendak saudara itu apa? Kehendaknya apa? Mari tahu. Berikan tahu kepada Tuhan Yesus. Kehendak saudara apa? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus, saya beriman, saya percaya Tuhan Yesus bisa, Tuhan Yesus rela menjawab doa saya ini Tuhan. Saya memberikan segala kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, saudara percaya ya. Haleluya. Percaya saudara. Haleluya. Kita terus berdoa segala kebutuhan kita. Pada hari ini Tuhan memanggil saudara karena Dia mengasihi saudara. Haleluya. Saya ingin menutup firman pada hari ini dengan mengatakan ya,
Firman pada hari ini mengatakan Tuhan memanggil murid-muridnya menjawab seruan Bartimeus. Pada hari ini saudara, sebelum kita tutup dalam doa, ada banyak orang ya teman-teman, keluarga kita yang di Hong Kong, mungkin majikan kita, mungkin di Indonesia, di mana-mana saja. Ada banyak kebutuhan. Ada banyak orang yang tidak mengenal Yesus, yang bersuruh kepada Yesus ya. Mungkin mereka tidak kenal, tidak tahu apa suruhannya apa kepada siapa ya. Majikan itu di rumah mungkin ya. Tetapi Tuhan mendengar suruhan mereka. Dan Tuhan memanggil saudara supaya saudara bisa ketemu mereka, kepada mereka, pergi kepada mereka dan memanggil mereka kepada Yesus. Saudara, iya, saudara mau, Tuhan mau saudara pergi kepada mereka, menelpon mereka, ya, menulis kepada mereka dan memanggil mereka kepada Yesus. Katakan kepada majikan, ma'am, Yesus bisa, tolong. Tuhan, Yesus memanggil ma'am, datang ke gereja, datang kepada Yesus, membaca Alkitab. Ini ma'am, Alkitabnya. Iya, benar saudara. Iya, mereka ini yang tidak percaya berseru kepada Tuhan, tetapi tidak tahu Tuhan itu siapa. Tuhan itu di mana? Langsung Tuhan Yesus memanggil saudara supaya saudara pergi kepada mereka dan berkata kepada mereka, Tuhan Yesus panggil ya. Tuhan Yesus panggil, kuatkan hatimu, berdirilah karena Yesus memanggil engkau. Amin saudara. Iya, hari ini ya jangan lupa ya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena pimpinan Pastor Ari, Pastor Yeremia yang mengasihi saudara, sangat-sangat mengasihi. Setiap minggu, setiap hari ada ini devotion ya. Ini video-video ini ya senantiasa melayani saudara. Puji Tuhan sekali. Ya, kalau ada apa kebutuhan saudara ya, biar telepon sama mereka, tulis kepada mereka ya, mereka sentiasa sedia melayani. Amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan berkati. Amin. Satu raja kerajaan, satu Tuhan bagi semua, satu gereja, satu saksi, satu misi, satu panggilan. Beritakan keselamatan hanya dalam Yesus. Harapan bagi bangsa dikabarkan. Segala kebenaran dan hidup satukan kita. Satu iman, juru selamat, Kristuslah segalanya. Datang semua bangsa, suku dan bahasa, berseru padanya, dialah Tuhan. Biarlah semua bernyanyi, bangsa-bangsa memuji. Korban pujian bagi Sang Raja.
menyampaikan damai-Nya ke ujung dunia. Keadilan kemurahan-Nya harus memerintah. Suatu hari bangsa-bangsa dalam simfoni penyembahan akan melihat kemuliaan, kemenangan anugerah-Nya. Oh Yesus Tuhan, ya Dialah Tuhan, kehendak-Nya jadi, kerajaan-Nya datang. Biarlah semua bernyanyi, bangsa-bangsa memuji, korban pujian bagi Sang Raja. Setiap lutut sujud, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan selamanya. Satu Raja, kerajaan tetap selamanya. Satu mempelai cemerlang untuk selamanya. Kita umat-Nya, Dialah Allah kita, diikat jadi satu kan memerintah. Tiada maut, tiada derita, air mata dihapuskan, tiada esok terangnya menerangi hari kita. Semua bangsa bersua dalam kerajaan-Nya, mahkotai domba yang telah dikorbankan. Biarlah semua bernyanyi, bangsa-bangsa memuji, korban pujian bagi Sang Raja. Setiap lutut sujud, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan selamanya. Biarlah semua bernyanyi, bangsa-bangsa memuji, korban pujian bagi Sang Raja. Setiap lutut sujud, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan selamanya. Haleluya, luar biasa. Ketika saudara menyimak firman Tuhan ini, walaupun sederhana, tetapi Yesus berkata langsung kepada saudara, sungguh luar biasa. Hari ini Tuhan Yesus masih bertanya kepada saudara, apa yang engkau perlukan? Ya, apa yang engkau perlukan? Dan Tuhan ketika Dia bertanya kepada Bartimius, Dia bertanya kepada saudara dan saya hari ini, apa yang engkau perlukan dari aku? Wah, luar biasa. Saudara punya akses langsung kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di dalam darah Tuhan Yesus. Melalui darah Tuhan Yesus, saudara saat ini berdiri di hadapan Bapa. Pakai kesempatan itu saudara, Tuhan ada dan bertanya kepada saudara dan saya. Haleluya, saya percaya firman Tuhan sudah memberkati saudara dan saya. Biar ini menjadi rema bagi kita. Renungkan setiap hari ketika saudara perlu sesuatu. Jangan tanya kiri kanan, jangan minta kiri kanan, tanya kepada Tuhan. Amin. Termasuk masalah keuangan saudara, masalah kesehatan, tanya kepada Tuhan. Tuhan datang kepada saudara. Bartimius tahu, dia berseru kepada anak Daud, Mesias itu. Saatnya kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertanya, apa yang kau perlukan dari aku? Haleluya. Dan saya percaya mukjizat akan terjadi. Karena kita dilahirkan kembali untuk siap menerima penyertaan Tuhan, bahkan mukjizat Tuhan pada hari ini. Amin.
Haleluya, saya akan berdoa, kita akan tutup dalam berkat Tuhan sehari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Pastor Edmund yang boleh membagikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu berbicara langsung kepada jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kami boleh diubahkan pikiran kami boleh menerima roti hidup ini, rema ini masuk ke dalam hati kami, pikiran kami, mengubahkan roh kami Tuhan. Hari ini kami percaya kami akan berubah, kami sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, apapun yang mereka lakukan. Tuhan, kegiatan mereka sehari-hari Tuhan, mereka jemaat yang ada di Hong Kong ataupun jemaat yang ada di Indonesia Tuhan, biarlah turun kemurahan-Mu Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan. Turun perlindungan-Mu Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi kehidupan pribadi kami, kegiatan kami dan keluarga kami Tuhan. Kami mau serahkan tubuh, jiwa dan roh kami lebih dalam kepada Engkau, karena kami percaya Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengenal kami seperti biji mata-Mu sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus dengan segala ucapan syukur kepada Allah Bapa, kepada Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati semuanya sampai minggu depan. Haleluya.